Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari belajar kelompok kami yang berjudul Sistem Pengendalian Kebakaran. Di sini kami ada 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Nurul Hasana. Yang kedua Atika, Devi, Winda Sentia Mitrinas, dan Rahma Pradani. Di sini outline yang kami bahas, yang pertama ada definisi kebakaran, yang kedua klasifikasi kebakaran, yang ketiga sistem penanggulangan kebakaran, yang keempat ada sumbernya. Nah, baiklah, di sini sistem pengendalian kebakaran adalah bagian dari suatu sistem umum yang merupakan sistem proteksi untuk mencegah terjadinya suatu kebakaran. Klasifikasi kebakaran. Potensi kebakaran berdasarkan tingkat resikonya dibagi menjadi 5. Yang pertama, klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran ringan. Yang kedua, klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sedang 1. Yang ketiga, klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sedang 2. Yang keempat, klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sedang 3. Dan yang kelima, klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran berat. Sistem penanggulangan kebakaran. 1. Unit penanggulangan kebakaran. Unit penanggulangan kebakaran adalah unit kerja yang dibentuk dan ditugasi untuk menangani masalah penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Dalam Kepmenaker nomor 186 tahun 1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja terdiri dari 4 tipe, yaitu yang pertama, petugas peran kebakaran. Tugasnya yaitu mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran, memadamkan kebakaran pada tahap awal, mengarahkan evakuasi orang dan barang, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, mengamankan lokasi kebakaran. Regu penanggulangan kebakaran. Tugas dari regu penanggulangan kebakaran adalah yang pertama, mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Lalu yang kedua, melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran. Yang ketiga, memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran pada tahap awal. Yang keempat, membantu menyusun buku rencana tanggap darurat kebakaran. Yang kelima, memadamkan kebakaran. Yang keenam, mengarahkan evakuasi orang dan barang. Yang ketujuh, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait. Yang kedelapan, mengamankan lokasi tempat kerja dan melakukan koordinasi seluruh petugas peran kebakaran. C. Koordinator Unit Penanggulangan Kebakaran. Tugas dari Koordinator Unit Penanggulangan Kebakaran ini ada 3. Yang pertama, memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang. Kedua, menyusun program kerja dan kegiatan tentang cara penanggulangan kebakaran. Ketiga, mengusulkan anggaran, sarana, dan fasilitas penanggulangan kebakaran kepada pengurus. Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagai penanggung jawab teknis. Tugas dari ahli K3 ini ada 7, bisa kita lihat di sini. Yang pertama, mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Kemudian yang kedua, melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran. Yang ketiga, memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran pada tahap awal. Kemudian yang keempat, membantu menyusun buku rencana tanggap darurat kebakaran. Kelima, memadamkan kebakaran. Kemudian yang keenam, mengarahkan evakuasi orang dan barang. Yang ketujuh, terakhir, mengadakan koordinasi seluruh petugas peran kebakaran. Sistem proteksi kebakaran. 1. Sistem proteksi kebakaran pasif. Sistem ini bekerja dengan cara mengendalikan asap maupun panas agar tidak terjadi kebakaran guna melindungi keselamatan jiwa atau aset perusahaan. Berikut beberapa proteksi kebakaran pasif. A. Konstruksi tahan api. Konstruksi tahan api adalah bangunan gedung yang dilindungi dengan persyaratan ketahanan api yang didasarkan pada tipe konstruksi. B. Pintu dan jendela tahan api. Pemasangan dan pemeliharaan serta peralatan yang digunakan untuk melindungi bukaan pada dinding baik ke dalam atau keluar bangunan gedung harus sesuai standar uji pintu dan jendela yang tahan api. C. Bahan pelapis interior. Bahan pelapis interior dalam bangunan gedung dan struktur harus memenuhi ketentuan yang berlaku tentang persyaratan teknis keselamatan jiwa. D. Penghalang api. E. Penghalang asap. Penghalang asap diperlukan untuk ruang hunian dalam rangka membatasi gerakan asap. Sistem proteksi kebakaran aktif.
Yang pertama ada sistem sprinkler otomatis. Suatu sistem pemadam kebakaran yang dipasang permanen berada di dalam bangunan dan dapat menyemprotkan air di tempat terjadinya kebakaran secara otomatis. B. Pompa pemadam kebakaran. Pompa pemadam kebakaran dibagi menjadi 3, yaitu pompa joki, pompa elektrik, dan pompa diesel. Pompa tersebut terbagi menjadi berdasarkan tenaga penggeraknya, yaitu motor listrik, motor diesel, turbin uap, dan kombinasinya. C. Detektor dan alarm kebakaran. Detektor adalah suatu alat yang mendeteksi kebakaran secara otomatis, cepat, akurat, dan tidak memberikan informasi palsu. D. Alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan adalah suatu alat untuk memadamkan api pada awal terjadi kebakaran dan dapat dioperasikan oleh satu orang. Jenis alat pemadam api ringan terdiri dari jenis cairan, jenis busa, jenis tepung kering, dan jenis gas. Berikut adalah sumber-sumber yang kami ambil untuk melengkapi PPT kami. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.